King of Martial Dao. Karya, Leon. Bab 9, Raja Martial Dao. Jesslyn Xiao kembali ke kamarnya, bersandar di balkon merenung sendirian. Sebelumnya, dia merasa kalau Edwin Ye tebal muka, tidak punya harga diri, tanpa malu datang meminta bantuan ibunya, bahkan masih ingin tinggal di sini. Dan pada saat itu dia dengan sikap angkuhnya masih memberi pelajaran kepada Edwin Ye, juga mengatainya tidak tahu bagaimana cara menghidupi dirinya sendiri. Sampai tadi sore dia mengeluh kepada sahabatnya Cindy Lee, dan Cindy Lee pergi untuk menceramahi Edwin Ye. Dan di akhir, Edwin Ye ternyata sama sekali bukan datang untuk meminta bantuan, tetapi untuk membayar kembali uang ibunya, dia bahkan mengembalikannya 10 kali lipat. Dari awal hingga akhir, Edwin Ye juga tidak pernah membantah atau menjelaskan apapun, dan ketika dia berada dalam keadaan krisis, dia masih melangkah maju untuk menyelamatkannya, sementara dirinya bahkan tidak punya kesempatan untuk mengucapkan terima kasih padanya. Jesslyn Xiao menepuk kepalanya, dia sebelumnya tidak pernah merasa tidak nyaman seperti sekarang ini. Edwin Ye, kamu pergi kemana? Sore harinya, Edwin Ye menerima telepon dari Johan Wu. Tuan Edwin, tanah paling subur di provinsi yang kamu cari membutuhkan sedikit waktu untuk menyaring lokasi terbaik. Adapun informasi tentang gadis yang kamu katakan sebelumnya, aku sudah menemukannya. Dia belajar di sekolah menengah nomor 3 di kelas D. Aku sudah mengaturmu menjadi murid pindahan, dan kartu pelajar segala macamnya sudah selesai. Malam ini aku akan mengantarnya ke villa. Mendengar itu Edwin Ye mengangguk dan berkata, baik, masalah tanah tidak perlu terburu-buru, yang penting harus teliti dan hati-hati, informasinya harus akurat. Johan Wu menjawab baik berulang kali, Edwin Ye baru akhirnya menutup telepon. Wush. Begitu dia menoleh, embusan angin tertiup ke arah wajahnya, itu adalah bola besi, dan menghantam ke samping kakinya, membuat lubang di lempengan batu yang keras. Nak, tidak kena kamu kan? Seorang pria parubaya berjalan dengan cepat, meminta maaf kepada Edwin Ye. Dia memiliki wajah persegi khas China lokal, dan mata seperti harimau yang bersinar, dia terlihat mengesankan dan kuat, bahkan gerakannya saja terlihat bermartabat. Di sampingnya ada seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun, dengan penampilan yang rapi, kulit bersih dan gigi putih, mengenakan seragam militer hitam, tangan rampingnya memegang sebuah bola besi. Melihat Edwin Ye tidak menjawab, dan bola besi itu hanya mengenai tanah, dia pun mengerutkan keningnya dan berkata, ayah, kita juga tidak melukainya, mengapa harus meminta maaf padanya? Suaranya sedikit tidak tahu diri, kelihatannya dia sudah kebiasaan dimanja oleh orang rumahnya. Prilly, diam kamu, melepaskan bola besi dari tanganmu itu sudah salah. Meskipun tidak menyakiti siapapun, tapi itu sudah mengejutkan mereka, cepat minta maaf. Pria parubaya itu tampak tegas dan berkata dengan serius. Gadis bernama Prilly itu kemudian terlihat enggan, namun akhirnya dia tetap meminta maaf kepada Edwin Ye, suaranya terdengar lemah dan tanpa ketulusan. Edwin Ye melirik pria parubaya itu, kemudian melirik Prilly, lalu berkata dengan acuh tak acuh, lain kali kalau mau berlatih tinju dengan bola besi sebaiknya lebih berhati-hati dan cari tempat di mana tidak ada orang di sekitar. Ketika Prilly mendengar ini, dia langsung kehilangan kesabarannya, dan terlepas dari kehadiran pria parubaya di sisinya, dia dengan marah berkata, aku hampir meminta maaf padamu, jangan tidak tahu diri ya. Aku memilih bermain di mana memangnya itu ada hubungannya denganmu. Aku suka berlatih di sini, terus kenapa? Dia dari kecil terbiasa dimanjakan, dan dia sebelumnya mana pernah diberi pelajaran oleh seseorang di luar keluarganya. Tapi dia juga merasa aneh, Edwin Ye bagaimana bisa tahu kalau dia sedang berlatih tinju dengan bola besi?
Edwin Ye terkekeh, menggelengkan kepalanya, dia kemudian tidak meladeninya lagi dan pergi dengan cepat. Siapa dia? Aku padahal sudah dengan enggan meminta maaf padanya. Tapi dia malah benar-benar merasa kalau dirinya orang hebat, masih berpura-pura di hadapanku lagi. Melihat Edwin Ye pergi, Prilly masih terlihat tidak senang, dan berkata dengan marah, jika ayahnya tidak ada, dia pasti sudah tidak bisa menahan diri untuk memberi pelajaran pada Edwin Ye ini. Prilly, sudah berapa kali aku beritahu, karaktermu ini perlu diubah. Pria Parubaya itu melanjutkan dengan tegas, jangan kira setelah berlatih tinju internal, dan berhasil mengembangkan kekuatan internal, ditambah masih ada keluarga Han kita berdiri di belakangmu, kamu jadi seenaknya dan tidak menganggap orang lain di matamu. Di dunia ini, ada begitu banyak orang seperti harimau dan naga yang bersembunyi di balik penampilan biasa. Dengan karaktermu ini, pada akhirnya kamu sendiri yang akan menderita. Prilly sama sekali tidak mengambil hati kata-kata pria Parubaya itu, dan tidak menganggapnya serius. Harimau, naga tersembunyi. Ayah, lihat pria itu, apakah dia terlihat seperti naga atau harimau? Kupikir dia hanya udang berkaki lunak, untuk apa mengkhawatirkannya? Untuk yang kali pria Parubaya itu tidak membantahnya. Memang, langkah kaki Edwin Ye tipis dan gerakannya biasa saja. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang tahu seni bela diri, jadi dia tidak layak mendapatkan perhatiannya. Edwin Ye berkeliling di sekitar pusat kota yang ramai sepanjang malam dan merasakan perasaan kembali ke kota. Selama bertahun-tahun, kalau tidak berada di pegunungan yang dalam dan hutan liar, ia berada di tempat-tempat yang putus asa dan berbahaya. Sekarang dia telah kembali ke kota, dan ini memberinya perasaan segar yang sudah lama tidak dia rasakan. Jalan-jalannya kali ini, sampai di pukul 11 malam, pada saat ini hanya ada sedikit pejalan kaki di jalan, dia melewati jalan terpencil. Dan sampai di ujung, ada warung BBQ pinggir jalan, bau makanan yang harum langsung menusuk hidungnya. Edwin Ye yang tidak ada kerjaan dan bosan akhirnya memilih duduk di sana, dia memesan semangkok mie sapi pedas dan mengunyahnya dengan hati-hati. Tidak lama setelah dia duduk, dua orang lainnya datang, kebetulan mereka adalah ayah dan anak yang dia temui sebelumnya. Pria Parubaya itu mengangguk dan tersenyum pada Edwin Ye dan duduk di meja sebelah, tetapi Prilly memutar matanya dan terlalu malas untuk memperhatikan Edwin Ye. Di mana saja bisa bertemu dengan orang ini, sial sekali. Edwin Ye asik memakan mie-nya sendiri, dan mengabaikan kedatangan ayah dan putri itu. Prilly yang berlatih sepanjang malam merasa sangat lapar. Begitu makanan disajikan, dia melahapnya dengan rakus. Pria Parubaya yang duduk di sampingnya, tersenyum melihat gerak-geriknya. Di sebelah warung ada lokasi konstruksi, meski sudah larut malam, masih ada orang yang sibuk bekerja. Saat Prilly akan selesai makan, pria Parubaya itu bangkit dan pergi ke toko di seberang jalan untuk membeli minuman, tapi saat dia baru saja berjalan 100 langkah, dia langsung mendengar suara dentang yang keras. Pria Parubaya itu mendongak dengan kaget, dan melihat tali derek di lokasi konstruksi putus, dan beberapa ton baja jatuh secara vertikal, dan arah jatuhnya persis di tempat Prilly duduk. Prilly. Pria Parubaya itu berseru, matanya melebar. Meski tenaganya kuat, namun saat ini jaraknya 100 meter dari Prilly, dan kecepatan baja yang jatuh secara vertikal tidak kalah dengan kuda liar yang berlari kencang. Sebelum dia mencapai Prilly, baja tersebut sudah jatuh, dan dia tetap tidak bisa mengejarnya. Prilly juga menyadari bahayanya, dia bangkit untuk menghindarinya, tetapi karena dia hari ini sudah latihan berjongkok selama 6 jam, dan pada saat yang sama juga berlatih tinju dengan bola besi,
jadi responnya melambat dan hanya bisa dengan kedua matanya melihat beberapa ton baja yang berat itu jatuh dan hendak menimpanya. Tidak. Melihat baja yang semakin dekat, dia berteriak, penuh keputusasaan, dan menutup matanya. Ai. Pada saat ini, desahan ringan datang dari samping, dan pada saat yang sama, Prilly merasakan embusan angin di sampingnya. Setelah berlalu beberapa saat, Prilly tidak merasakan beban berat di tubuhnya. Dia kemudian membuka matanya dengan hati-hati, lalu membeku. Di sampingnya, sesosok ramping berdiri dengan kokoh, mengangkat satu telapak tangannya, dan telapak tangan itu mengangkat beberapa ton baja ke udara dengan santai. 100 meter jauhnya, ekspresi pria parubaya itu sangat terkejut, dan suaranya bergetar tak terkendali. Begitu santai dan tidak terkendali, dia bisa mengangkat 10.000 kek barang seperti bulu. Pemuda ini ternyata seorang raja marsial Dao. Bersambung.